kita akan membahas tentang PJJ dalam bahasa Rusia atau akhiran dalam sebuah kata di dalam sebuah kalimat dalam bahasa Rusia. Yuk. Sekarang di dada saya sudah ada papan tulis bertuliskan tentang PJJ. PJJ itu множественное число, да? Ya. Jadi PJJ itu jamak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu PJJ atau падеж itu sebenarnya bentuk perubahan akhiran kata dalam sebuah kalimat. Nah, kalau bahasa Rusianya forma, изменение. Forma itu bentuk, изменение perubahan склоняемого слова. Jadi bentuk perubahan sebuah kata. В зависимости, ini в скобках ya, dalam kurung, в зависимости от его itu слова ya, от его значения в предложении. Kalau boleh saya tambahkan di dalam kalimat. Jadi diulang, падеж itu adalah forma изменения склоняемого atau изменения слова в зависимости от его значение itu arti, от его значения в предложении в русском языке. Падеж itu adalah perubahan yang terjadi di setiap kata dalam kalimat yang menentukan arti kalimat itu sendiri atau arti kata-kata di dalam kalimat itu sendiri. Nah, падеж dalam bahasa Rusia itu ada 6. Kita akan dalam video ini akan membahas hanya jenis-jenis падежnya itu apa saja. Ya, kembali lagi dengan papan tulis kecil saya. Di sini saya sudah menuliskan 6 jenis падеж dalam bahasa Rusia. 6 ini yang harus kita pelajari betul-betul sungguh-sungguh, teman-teman. Karena dari sinilah orang Rusia akan bisa mengerti apa yang kita bicarakan itu benar atau apa yang bisa kita bicarakan itu bisa dimengerti oleh penutur asli Rusia. Oke, kita mulai dari yang pertama. Падеж pertama itu adalah pertama ya, именительный падеж dari kata имя, jadi nama. Jadi падеж ini adalah падеж yang sama sekali akhiran belakangnya tidak berubah. Ini падеж awal. Saya bilangnya, kalau saya boleh menyebut atau menamakan, ini падеж awal atau падеж subjek. Падеж yang tidak mendapat sama sekali akhiran apa-apa di belakangnya. Jadi ini падеж awal. Nah, падеж kedua itu родительный падеж. Dari kata родить, melahirkan. Nah, родительный падеж ini kepunyaan biasanya. Ini родительный падеж. Падеж ketiga itu дательный падеж. Jadi dari kata дать, memberi, kepada. Nah, itu kalau kepada, saya memberi buku kepada Raymond. Nah, itu kepada Raymondnya itu pakai падеж дательный. Jadi Raymondu dan lain sebagainya. Yang keempat, винительный падеж. Jadi винительный падеж itu biasanya digunakan untuk akhiran-akhiran yang menyatakan objek. Jadi misalnya, saya mencintai Raymond. Я люблю Raymonda. Karena akhiran A itu melambangkan akhiran винительный падеж atau kadang-kadang родительный падеж. Jadi Raymonda. Nah, A itu menyatakan винительный падеж atau sebagai objek. Itu tadi biasanya ya, masih banyak lagi fungsi yang lain dari именительный, terus родительный, дательный, dan винительный. Nanti akan dibahas tersendiri tiap-tiap падеж. Nah, yang kelima itu творительный падеж. Творительный падеж dari kata kerja творить. Jadi menciptakan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan penciptaan gitu ya. Nah, tapi juga berhubungan dengan kata depan seperti misalnya di atas rumah, nat domom, ya kan, atau di atas apartemen, nat kvartiroi.
ya kan, dan lain sebagainya. Itu tvarichelny padej. Dan yang keenam adalah предложный падеж. Nah, предложный падеж itu biasanya menjawab pertanyaan tentang akom, pertanyaan akom tentang siapa, atau acom, atau tentang apa, acom itu tentang apa, dan juga kita memakai предложный падеж ketika kita akan menjawab pertanyaan tentang где, ya, di mana. Itu dia 6 падеж dalam bahasa Rusia, yaitu, saya ulangi lagi, именительный падеж, yang kedua родительный падеж, 3 дательный падеж, yang keempat винительный падеж, yang kelima творительный падеж, yang keenam предложный падеж. Selamat belajar, selamat berusaha, dan ikuti terus, tonton terus video-video kami tentang bahasa Rusia. До свидания.